Halo dulur, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke YouTube channel Untold Story ya. Nah, di sini perlu saya tegaskan lagi bahwasannya ini disclaimer ya, bahwasannya kita tidak ingin menjelek-jelekkan kampus atau pihak atau lembaga tertentu, tapi di sini kita akan mencoba menceritakan dari berbagai sudut pandang, terutama sudut pandang hal lain gitu. Nah, di sini gunanya untuk apa? Yang pertama, kita menyadarkan bahwasannya kita di sini hidup secara berdampingan gitu. Tidak hanya manusia, benar kan, Mas? Ya, betul. Tapi dengan hal yang tak kasat mata pula. Harapannya di sini bukan untuk dipuja ataupun dipuji, tapi untuk saling menghargai bahwasanya kita ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin malam hari ini kita akan ditemani oleh Mas Jo ya. Mungkin udah kenal lah Mas Jo. Nah, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Agis. Oke ya, sebelumnya mungkin kita mengucapkan minal izin, Bapak izin ya Mas ya. Betul. Mohon maaf lahir dan batin, mungkin di lebaran kali ini ya kita berdoa agar virus COVID-19 segera berakhir dan kita semua juga bisa kembali sedia kala. Amin. Dan juga bisa kembali berkuliah seperti normal kembali. Teman-teman juga bisa datang ke kampus, mengikuti pelajaran offline. Itu harapan kami berdua ya Mas Agis. Iya. Harapan tim juga. Oh, harapan tim Story, juga. Ya. Dan harapan kita semua. Oke. Mungkin tadi kita udah keliling ya Mas Jo di seputaran gedung B dari FKIP UNS. Ya, tadi mungkin ada satu hal yang menarik ya Mas Jo. Iya, betul. Bahwasannya ada pohon besar, dua batang pohon ya. Iya, dua Tadi batang pohon. dipotong gitu. Yang tepatnya kalau teman-teman tahu pasti kalau kuliah di sinilah. Ya, saya tadi udah disclaimer sama Mas Agis juga di UNS ini, Universitas 12 Maret Surakarta, bahwa di depan gedung B itu ada dua pohon besar yang nggak tahu kenapa selama pandemi ini kok tiba-tiba dipotong ya Mas Agis. Iya. Nah, mungkin itu kan juga udah rapuh juga Mas. Kan musim penghujan. Nah, takutnya nanti kalau tumbang juga atau apa gitu. Nah, karena kan banyak sekali di jalan. Nah, tapi di situ ada sisi lain gitu ya, Ya, Mas, yang perlu kita telusuri kali ini gitu. Nah, mungkin kita akan bahas kali ini pengaruh kita memotong pohon kayak gitu. Karena kalau di Solo sendiri ya Mas ya, yang saya tahu, yang saya dengar cerita gitu, bahwasanya di rumahnya Pak Harto dulu, ketika kita menebang pohon gitu, itu kan juga anu ya Mas, kalau nggak salah itu gergajinya itu mata gergajinya itu 6 kali gitu diganti gitu baru bisa gitu. Nah, itu kan juga mungkin bagi orang-orang tuh kayak mungkin itu hanya kesalahan teknis ya, tapi di sisi lain itu ada hal yang menarik untuk kita kupas. Nah, salah satunya kayak di belakang saya ini gitu. Nah, tepatnya juga di tadi saya juga tekanin lagi di Fakultas FKIP Gedung B. Nah, dulu juga pernah terjadi penebangan pohon Mas Agis, tepatnya di Kota Gudeg, kalau teman-teman juga tahu itulah istilahnya apa. Itu juga sempat terjadi pohon beringin. Nah, dia itu ditebang sama seorang dan itu sampai penebangnya atau orangnya itu sampai kalau dibilang mencelat ya atau gimana Mas Agis? Ya, terlempar gitu. Sama gergajinya itu sampai mati sendiri. Nggak tahu kenapa itu Mas Agis. Entah emang dia di sana nggak izin dulu atau gimana, saya juga nggak tahu. Nah, kali ini kita berdua akan kupas tentang misteri tentang pohon yang ditebang di depan gedung Fakultas FKIPB ini. Oh iya. Nah, perlu diketahui bahwasanya itu pohon itu adalah sebuah makhluk hidup ya. Ya. Itu bernyawa, berarti tidak semata-mata itu benda mati gitu. Karena kan juga bertumbuh juga. Nah, kenapa sih pohon itu kadang itu menjadi barang sepele Mas bagi teman-teman gitu. Nah, tapi bahwasanya itu ada satu mistis yang mungkin ya bakal kita kupas di sini. Nah, nambahin juga bahwasanya itu di pohon, apalagi di daerah pedesaan itu selalu ya Mas ya, ketika mau nebang pohon pasti ada sesajen atau mungkin didoakan dulu gitu. Terus bahkan yang nebang pun itu orangnya pilihan gitu ya, pilihan. Dan nggak sembarangan gitu. Dan tentunya juga yang nebang itu kadang juga puasa juga, untuk nahan hawa nafsunya itu. Jadi dia pasti juga mau nebang 1 hari sebelumnya itu pasti dia puasa. Nah, bahkan itu biasanya pengaruh juga sama weton juga itu jika pohon itu memang benar keramat Mas. Soalnya pernah di suatu desa gitu Mas, ya tidak saya sebutkan ya,
itu ketika mau ditebang itu malah kayak bego gitu mas. Itu malah patah sendiri gitu. Bayangkan bego sekeras itu hanya menebang pohon gitu loh, yang notabene padahal sebuah pohon kayu dengan baja. Nah itu kan juga sangat sangat vital juga. Dan mungkin ada juga yang berhasil motong pohon tapi besoknya dia sakit terus meninggal. Ada juga yang kasusnya seperti itu ya. Nah itu kadang juga kita yang sebagai makhluk hidup atau manusia yang paling sempurna lah, itu kadang juga kita harus menghormati, menghargai sebuah ciptaan Tuhan seperti itu. Dan kadang juga kalau orang-orang menebang pohon itu juga kadang memilih hari yang pas, yang tadi Mas Lagi sebutkan tadi, weton itu juga pengaruh seperti itu. Nah itu yang mungkin anak muda sekarang yang nggak tahu juga terkait hitungan itu. Ya memang itu bukan untuk dipercayai, tapi itu sebuah budaya yang harus dilestarikan gitu. Karena kalau teman-teman bicara juga budaya Jawa itu tidak ada salahnya, karena itu suatu nilai yang bisa kita terapkan dalam suatu kehidupan, dan itu juga tidak bertentangan sama agama gitu. Iya betul sekali Mas Haris. Apalagi kita juga sekarang kulturnya, budaya kita kan juga orang mau menikah kita juga hitungan Jawa, terus kita mau bangun rumah juga ada sesajennya, ada doanya juga dari orang Jawa. Enggak sembarangan kita asal-asalnya, pasti ada kultur budayanya orang Jawa itu. Tapi juga teman-teman atau orang-orang juga percaya atau tidak percaya sebetulnya sih. Ya yang saya tekankan di sini jangan salah mengartikan gitu. Jangan salah mengartikan bahwasanya tuh orang-orang tuh mengartikannya kita berdoanya pada sesajen itu. Nah itu salah, padahal kita doanya kepada ciptaan Tuhan. Ya maksudnya ke Allah bukan ciptaan Tuhan, ke Allah gitu. Nah sesajen ini untuk kita sudah sedekahkan gitu. Ibaratnya kita sedang bergembira dan orang lain pun biar kecipratan bahagia juga. Nah sebenarnya kan filosofinya kan seperti itu ya Mas ya. Iya betul. Jadi kita berbagi kebahagiaan mungkin dengan memberikan sedikit rezeki. Tapi kan mungkin dari stigma yang beredar kan kita berdoanya kepada itu gitu. Ya, kepada benda mati lah itu semuanya. Padahal kita tetap doanya yang di atas. Itu seperti itu kan sebagai kayak apresiasi juga telah datang, telah masa kita ngundang nggak dikasih apa-apa gitu kayak. Dan gitu kadang juga kalau kita tahu juga kita udah kayak ngasih seserahan atau apa, itu pun kadang kita juga bagikan ya Mas. Kalau orang-orang tahu biasanya namanya berkah lah, kayak di desa-desa berkat gitu. Jadi ada acara apa kita suguhkan, nah setelah itu kita makan rame-rame. Nah itu dari sebuah seserahan itu bisa membuat kita berkah lah. Tali silaturahminya juga kuat kayak gitu. Nah kembali lagi ke pohon Mas. Nah kalau di pohon sendiri itu biasanya kan banyak ya Mas ya, pohon pisang, terus pohon kalau setahu saya bahwasanya pohon pisang itu biasanya makhluknya itu seringnya pocong. Ya betul sekali Mas Agis. Itu pocong. Terus kalau kedondong itu biasanya kunti. Kalau kedondong terus apa itu kalau randu Mas, tahu kan randu? Randu itu kapas. Teman-teman kalau nggak tahu randu itu kapas. Iya, itu bahan baku buat bantal, kasur gitu. Seperti itu. Itu biasanya itu bebek gombel sih kalau sama kedua. Terus ada lagi masih banyak Mas Agis. Gini Mas, ada sawo. Iya sawo itu ada. Ya sawo. Jadi kalau di rumah saya itu semuanya ada Mas, di depan rumah. Jadi berapapun lampu buatnya itu kayak kelihatannya masih itu itulah remang-remang lah. Padahal lampunya udah banyak, mentor-mentor itu istilahnya terang. Tapi dari sudut pandang kita orang-orang lain lihatnya itu udah. Ya kalau dari dalam rumah itu kelihatannya padang Mas. Tapi kalau dari luar kayak kelihatan sirem banget lah ibaratnya kayak gitu. Kan kalau di rumah saya kan pohonnya sawo. Tapi kayak yang biasanya pepaya juga ada. Terus kelengkeng ada, terus apa itu Mas yang kambil kuning itu? Kelapa kuning yang biasanya buat seserahan manten tuh. Iya, tapi saya tambahin bidara Mas di situ pohonnya. Oh iya. Jadi agak sedikit menetralisir keadaan di situ. Gitu. Nah, dan itu juga tumbuh besar juga, tapi pohon ini benar-benar pengaruh. Kenapa? Saya pernah
punya suatu cerita mas. Saat saya pulang kampung, sehari sebelum pulang kampung itu ada dari keluarga, ini kok ada yang sering totok atau sering Nutup pintu gitu. iya saling apa ya, Ininya ke arah ke jendela gitu mas. nah itu kan saya penasaran gitu, kok di situ kenapa nggak pas saya pulang itu ada gitu, karena pas saya pulang tuh nggak ada, tapi pas saya pulang itu tiba-tiba ada mas. Ketika saya ingin menutup pintu, dia mau masuk, kelihatan saya langsung lari dan saya kejar, itu larinya ke pohon, masuknya ke pohon di situ. Mungkin dari aku ya Mas Agis, itu nangkapnya dari aku ya. Mungkin dia takut sih Mas, sama Mas Agis. Yang notabene Mas Agis sudah punya juga dan punya dagangan juga atau gimana. Tapi dari sosok itu dia nangkapnya, waduh udah ada yang datang, udah ada yang istilahnya satpamnya di rumah itu udah datang. Jadi dia lari pergi seperti itu Mas. Tapi kadang juga ada hal yang kayak gitu, itu sering terjadi sih Mas. Nah iya mas, tapi larinya kan di pohon. Nah ini kan ada apa di pohon gitu loh, apakah itu jadi tempat tinggal atau apa, kan biasanya kayak gitu kan mas. Nah itu yang menjadi kenapa sih ketika kita nebang pohon itu harus berhati-hati juga gitu. Dan ini juga aku juga menekankan ya Mas Agis, kadang orang itu juga jorok Mas Agis. Nah Joroknya itu kadang kencing nggak Di balik tahu, pohon. di balik pohon nggak tahu tempat. Nah itu kadang juga terjadi situ Mas Agis. itu juga bahaya mas. Apalagi kalau tiba-tiba itu ada penunggunya, ibaratnya kayak rumah. Nah rumahnya dikencingin kayak gitu, dan apa nggak takut ntar nggak bisa kembali lagi lah, tanda kutip itu apa itu nanti bisa dijelaskan di bawah lah seperti itu. Nah kayak gitu kan juga jadi pohon ini juga sebenarnya makhluk hidup yang buat tempat tinggal seluruh makhluk hidup lainnya seperti burung, hewan kan Iya, juga betul. di situ, dan bahkan manusia kan juga bergantung dari situ, bangun rumah kan juga dari situ kan, ibaratnya kan kehidupan kita di situ. Nah tapi kadang kita sulit menjaga lingkungan juga, bahwasanya ada yang pemerintah yang kemarin pohon juga ditebangin secara kan juga Secara nah itu massal. kan juga, nah ibaratnya babat hutan, nah itu kan juga bisa dikatakan itu salah satu kemunduran kan mas. Iya, betul. Nah, bagi kita terus kalau dilihat dari sini ya, kembali ke topik tadi pengantar ya, topik di Dumbe, kalau Mas Jo sendiri lihat bagaimana gitu? Kalau dari aku sendiri ya Mas Agis, kita sih keliling-keliling dari belakang gedung B. Kita kan hari ini kelilingnya malam kebetulan. Soalnya juga saya dan Mas Agis dan tim juga pada sibuk ngejar skripsi dan yang lainnya. Akhirnya kita bisanya malam. Nah kita tadi dari aku sendiri pandangannya Mas Agis, dari kita muter gedung belakang gedung B, terus jalan ke arah parkiran samping gedung B itu kan gelap banget Mas ya kalau malam. Nggak ada pencahayaan lampu, nggak ada lampu satu pun nggak ada yang menerangi area situ. Lalu kita jalan lagi ke depan gedung B. Nah aku kagetnya itu Mas Agis, kok di depan gedung B itu ada sebuah pohon. Dulunya aku pernah ke situ, itu pohon itu lebat, yang tadi kita kembali ke topik tadi Mas Agis. Nah tiba-tiba kok dua pohon itu ditebang, ada apa sebenarnya? Nah terus ya udah, aku di situ diem dulu, dan tadi ada Mas Agis juga dan Mas HP dan tim juga. Habis itu lihat itu ada sosok kayak, kalau melihat aku ya ntar kalau salah ya mohon maaf juga, ada seorang perempuan yang di situ. Itu pun dia udah di situ lama banget, dan dia kayak itu rumahnya, tapi kok kenapa ditebang, buat apa? Mungkin memang dari pihak kampus atau pihak manapun tuh untuk memperbesar wilayah atau untuk memperbesar jangkauan atau tempat. Nah ya udah akhirnya itu. Nah terus ini teman-teman, aku juga nggak tahu ini ada apa. Ini baunya kayaknya ini ada bau seperti bukan apa ya, bukan itu kayak bau ya istilahnya kayak tiba-tiba ini ada bangkai atau bau, apalah. iya bau menyengat teman-teman. Menyengat, ada bangkai kayak bangkai padahal tadi itu. banget kita nyaman-nyaman aja Ya, nyaman-nyaman nggak ada aja. apa-apa. Iya sih. Iya. Apa mungkin saya
menyatakan hal tadi atau saya juga nggak tahu. Saya juga udah izin sebenarnya tadi boleh menceritakan atau enggak, akhirnya dibolehin dari sana. Tapi ini kebetulan Mas Agis bisa merasakan juga, dan aku sendiri juga merasakan baunya udah nggak enak, udah seperti bau bangkai Mas Agis ini. Iya. Nah itu sih dari ceritaku itu dulu sih Mas Agis, mungkin dari 2 pohon itu. Tapi untuk kedepannya nanti bisa nyambung lagi sih Mas Agis untuk cerita ini. Mungkin Mas Agis dari pandang Mas Agis gimana? Oh iya Mas, kalau dari sudut pandang aku ya, sebenarnya itu untuk kebaikan juga Mas dipotong. Karena apa, itu kan udah kalau dilihat kan juga yang atas kan udah rapuh gitu. Nah daripada menjatuhi saat orang di bawahnya, karena dulu pas belum dipotong Mas, itu sering jatuhin ke motor-motor gitu. Itu ranting-rantingnya. Nah itu kan juga demi kebaikan juga sebenarnya. Itu kan juga bagus, nggak ada itikat lain selain agar lindungi yang di bawahnya, dan mungkin bakal diganti dengan pohon yang lainnya. Betul. Gitu, yang bisa menjadi sumber oksigen lagi. Nah tadi ada salah satu sosok teman-teman yang hadir di tengah-tengah sini tadi, itu baunya itu yang nggak enak banget gitu. Enak Mas, betul. Jadi Baunya kayak bangkai lah gitu. itu. Karena tiba-tiba ini udah nggak ada baunya. Udah hilang nih. Tadi pas saya nengok ke belakang tuh bener-bener kayak pengen muntah gitu. Kebetulan kan saya agak belum apa ya, makanya nggak terlalu kenyang, jadi nggak bisa muntah terlalu. Iya, nah betul. tadi baunya juga. Entah apa tuh nih. Ya tadi teman-teman Sempat terhenti Mas Agis. iya sempat berhenti dulu karena kita mengkondisikan dulu suasana di sini gitu. Karena bener-bener mencekam ya. Karena di gedung D pun biasanya jadi tempat mahasiswa nugas itu Sepi ya? sepi, nggak ada orang gitu. Nah di belakang saya sini, tepat sini tengah-tengah tadi ada sosok genderuwo, Mas Jo genderuwo yang itu bawa, maaf ya, kotoran manusia atau sama bangkai itu. Jadi kayak buat makanan atau apa gitu. Jadi pas di sini tuh kayak langsung gitu, kayak langsung menyengat gitu. Tapi habis itu dia pergi gitu. Karena baunya udah normal lagi gitu. Karena ya mungkin dia kesini mau numpang eksis gitu, mau ya ada hal yang ingin disampaikan gitu. Ya bahwasanya yang disampaikan itu tetap jaga yang namanya lingkungan, terus terutama pohon kalau bisa gitu. Nah itu kan pohon kan juga sumber kehidupan bagi manusia gitu. Bahwasanya kalau kita manfaatkan, kita juga harus merawatnya gitu. Kalau dari Mas Agis tadi untuk pandangan di pohon itu seperti apa Mas Agis? Yang 2 pohon tadi, emang bener, emang itu pohonnya udah rapuh dan juga emang harus ditebang buat untuk diganti pohon yang baru untuk regenerasi oksigen juga biar lebih bagus. Dari Mas Agis sendiri untuk dalam dunia lain lah itu. Kalau dari aku ya tadi itu memang ada 2 pohon, ada 2 sosok di situ. Nah yang cewek yang bagian depan, yang sini tuh yang sosok di belakang ini yang bagian belakang gitu. Nah tapi di situ kayak aku melihatnya ada sebuah gerbang kecil gitu, masuk di situ tuh kayak barangnya kayak rumah gitu. Oh berarti aku tadi lihat yang depan, berarti bukan yang belakang. Dari soalnya dari depan sendiri kan kelihatan seperti itu gitu. Iya. Nah di situ kalau aku lihat tuh ibaratnya kayak pos satpam gitu loh. Jadi pohon, nah itu kayak ya pos satpam gitu loh Mas, kayak pos satpam itu kan banyak pohon. Nah itu ada tempat duduknya buat tinggal atau apa gitu di situ. Berarti istilahnya pos penjaga ya? Nah kayak sebelum gitu. masuk kayak sebuah ruangan atau kerajaan atau apalah seperti itu. Kayak gitu. Jadi kayak dimensinya mereka gitu. Nah itu tadi yang datang ke sini gitu, dan dia udah pindah ke pohon lain gitu, yang tua juga ya, terutama dalam sinilah pokoknya gitu ya. Untuk ini teman-teman juga aku tahu kalau bisa ikutan penelusuran atau cerita ini pasti merasakan merindingnya luar biasa. Ini aja masih ini bulu namanya Mas lagi bulu kuduk ya. Bulu kuduk lah. Kuduk merinding ini Mas Yan. Ya soalnya nggak diduga juga tadi. Bau kita disamperin ya. Tek malam ini emang resiko banget sih. Resiko banget sih. Ya. Dan emang auranya luar biasa. Ya. Beda dari tek sore hari atau pagi hari atau siang hari lah. Ya. Walaupun kita udah bawa lighting juga gitu, tapi lighting juga kayak
gimana gitu. Mungkin segitu dulu aja Mas Hafiz ya. Kita cerita mengenai tentang di gedung Ya, B Fakultas pohon itu ya. FKIP itu yang mengenai pohon. Mungkin besok bisa dilanjut lagi, terutama di gedung B-nya. Kita kan belum Iya. sempat ke sana. Dan ada lantai 1, 2, 3. Nah, mungkin kita bisa kupas, kita ulik di sana ada apa, biar teman-teman juga lebih hati-hati lagi, Iya. terutama saat kuliah ataupun jaga sikap, perilaku saat di kampus seperti itu Mas. Iya, gitu Mas. Nah, mungkin dari kami cukup sekian teman-teman dari Anto Story mengupas tentang pohon itu tadi. Mungkin kita bisa lanjutkan di next time lagi. Kita cari suasana pohon yang benar-benar kita maksud gitu, biar mengarah ke substansi gitu. Nah, mungkin dari kami cukup sekian. Jika ada salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan, sikap yang tidak mengenakan, mohon maaf, dan silakan teman-teman untuk komen jika ingin dipenelusuri ya, atau teman-teman bisa join juga ketika teman-teman punya cerita gitu atau berbagi kisah bersama kami di Ya, sini. apa mau ikut penelusuran juga boleh, komen terus silahkan, atau Menghubungi DM DM di IG IG Anton Anton Story. Story. Itu sih.